Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 14 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar FTK edisi 13 Maret 2023. Tidak banyak, ya kita hanya akan bahas apa yang ada di kolom komentar. Kita tidak akan membahas saham yang tidak ada, ya sesuai dengan permintaan juga yang akan kita bahas. Jadi silahkan apabila Anda memiliki ide saham yang lain untuk dibahas di FTK selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih, harus diberikan alasan. Kalau tidak dikasih alasan, mohon maaf, kita tidak akan bahas. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG. Ya, hari ini IHSG kita cukup senang melihat apa yang sudah kita persiapkan, sudah kita informasikan dengan berkali-kali, ratusan kali bahkan. Ya, sejak bulan-bulan kemarin, akhirnya hari ini IHSG turun. Dan juga yang sudah kita berikan di Stockholm minggu ini, edisi 12 Maret hari Minggu kemarin, IHSG lanjutkan downtrend ke bawah 6.700. Nah, ini menjawab juga pertanyaan ya. Ini di sini ada yang komentar global krisis lagi. Apakah IHSG akan turun dalam 2000 atau 5000-an? Jadi ini bukan saya yang bilang ya, ini di komentar sekali lagi ya. Jadi nanti jangan dibilang, Yev bilang nakut-nakutin mau turun ke 2000 IHSG gitu ya. Jadi ini adalah komentar. Kita akan jawab apakah mungkin ya IHSG turun ke 2000 lagi ya, atau hanya ke 5000 aja, atau lebih tinggi dari 5000. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelum ke sana, ya kita harus lihat dulu bagaimana perkiraan kami di minggu ini ya. Jadi untuk minggu ini itu kita targetkan IHSG itu turun di dua support. Ya, pertama 6.700, 6.680 area. Ya, area ya, bukan poin. Kenapa kok area? Karena sekali lagi YEF bukan price maker. Jadi kita nggak bisa memastikan satu poin. Ya. Nah, kemudian ya, support kedua yang possible untuk minggu ini ya kan, hari ini turun ke berapa? 6.640 ya. Ya, mungkin bisa ke 6.600 sampai dengan 6.500 area. Artinya di bawah 6.600. Di sini kita bisa lihat bahwasanya tren yang kita gambar ini berjalan dengan baik dan sempurna. Sempurna karena kita sudah persiapkan dengan baik, utamanya di private trading room ya. Di mana di tanggal 8 Maret ya, seperti yang Anda lihat. Jadi saya lihat tadi dicek di konsultasi, tidak ada yang takut ataupun sedih melihat IHSG turun. Justru mereka senang dan bertanya kapan kita masuk. Ya. Kenapa kok begitu ya? Jadi kita tidak hanya memprediksi IHSG, tetapi kita langsung ke strateginya. Jadi ada strateginya. Mungkin di luar sana ada yang bilang IHSG turun ke sini ke situ, tapi apa strategi yang dilakukan ketika indeks terjadi penurunan? Nah, ini ada di private trading room kalau Anda trader ya. Nih, dibaca baik-baik ya. Ini bukan pesan sembarangan pesan ya. Ini kita berikan berkelanjutan. Ini merupakan update ya. Ini update sebelumnya tanggal 3 Maret. Sebelumnya lagi ada Februari. Ketika itu cash on hand kita masih, ini ya sarannya ya. Saran untuk saat ini cash on hand di atas 75 PV. Patuhi trading plan dan disiplin. Ini pentingnya, ini bukan sembarangan pesan. Ini adalah kuncinya. Kunci melewati jatuhnya IHSG dengan kesuksesan. Ya. Oke. Jadi kalau Anda dapat informasi, ini mungkin bukan rekomendasi. Mana saham rekomendasinya? Ini jauh lebih penting daripada rekomendasi saham. Kalau kita rekomendasikan saham saja, Anda nggak tahu ini, mungkin Anda bisa nyangkut, mungkin cash on hand Anda habis ketika IHSG turun. Nah, yang seperti inilah justru yang penting, strategi portfolio. Ketika indeks seperti ini, kita harus seperti apa? Ketika indeks seperti itu, kita harus apa? Ini pentingnya Anda ikut PTR itu tahu ini. Kondisi indeks seperti ini kita harus apa? Trader, ya. Ini poin penting, dan saya rasa member PTR yang mau membuka mata, mau mendengarkan ya, hari ini harusnya mereka tersenyum dan senang melihat indeks turun, di mana ya nggak banyak orang yang bisa tahu ya, gitu loh. Nggak banyak orang tahu
indeks jatuh dan juga nggak banyak tahu bagaimana harus melakukan, apa yang harus dilakukan. Ya, mungkin Anda sudah sering dengar, mumpung IHSG tinggi, idealkan portofolio Anda, tingkatkan cash on hand Anda. Ya, kemarin-kemarin, sekarang ini ya mungkin kalau nggak melakukan ya pastinya ada penyesalan di dalam hati. Ya, seperti itu. Ini sekali lagi apa yang kami berikan di sini kan secara gratis. Kita share apa adanya yang kita lihat. Ya, semoga itu dapat didengarkan dengan baik. Ya kan? Walaupun penonton kami kan nggak banyak. Ya, sedikit orang nggak apa-apa daripada kita penontonnya banyak tapi nggak berfaedah gitu loh. Ya, jadi ini adalah strategi penting. Ya. Dan ini kita jalankan untuk membuat PTR bisa tumbuh 100% lebih. Ya. Dan secara konsisten selama 12 bulan kemarin tanpa minus, tanpa kalah dengan indeks. Ya, bahkan di beberapa bulan kita bisa jauh berlipat-lipat di atas indeks kinerja kita. Seperti itu. Jadi bukan malah kita kabur, bukan, tetapi kita tetap di market dan kita berproses dan belajar menikmati. Kalau market turun ya kita nikmati, market konsolidasi kita nikmati, market bullish kita nikmati. Ya itulah orang market. Bukan yang kalau kita ketika bullish saja masuk, bukan seperti itu kita ya. Kita aktivis di market untuk PTR ya. Gitu. Jadi ini strategi jelas, dan yang perlu juga Anda tahu ya, ini juga ada ya. Tidak selalu ya, atau ketika indeks turun tidak semua saham turun. Contohnya apa? Contohnya ini loh. NICL. Dan NICL ini ya kemarin kita trading PDPP ya, PDPP kalau nggak salah, saham yang tidak terlalu familiar lah ya. Kemudian kemarin apalagi SDPC. Nah, hari ini NICL. Jadi ketika indeks turun seperti hari ini pun PTR tetap profit harusnya. Yang mau ikut kan juga ada tuh yang suka nggak ikut, ada juga yang mungkin nggak melewatkan informasi, ada ya. Tapi ini informasi yang jelas. Ya kalau Anda mau baca, ya kan? Apa sih saham yang kita pilih di minggu ini ketika kita memprediksi indeks turun? Nih, Anda baca baik-baik ini komentarnya ya. Turun di 298 ya. Beli ketika turun, jual ketika naik 330-an. Ikuti stock call ya. Ternyata ketika IHSG jeblok masih ada potensi cuan nih ya. Saya ikut banyak membership, jadi ada layanan-layanan yang lain mungkin ya, dia ikut mungkin layanan A, B, C, dan PTR. Cuma PTR yang bisa kasih profit hari ini. Dan ini ya Anda bisa baca sendiri kalau Anda lihat di website Stock Call edisi 12 Maret ini ya. Nah, ya. Jadi hari ini bahkan memberikan kesempatan Anda seperti INCL ini. Ini sebelum kita membahas IHSG akan kemana ya. Ini edukasi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pemula, yang tidak memahami market. Market itu dinamis dan sebagainya. Tadi sempat turun ke 290-an ya. Tapi belum kena cut loss ya. Karena cut loss-nya 282. Jadi kalau YF merekomendasikan harganya ketika 306 dikasih di 290, bagus banget. Justru seperti itu yang bagus. Kalau kita rekomendasikan kemudian saham terbang, Anda nggak bisa beli. Yang bagus itu kita rekomendasikan kemudian sahamnya turun, tapi jangan sampai menyentuh stop loss. Nah itu bagus. Berarti Anda bisa beli sampai 15 PV mungkin ya, atau misalkan Anda mau beli bertahap ya, seperti itulah. Jadi yang bagus malah justru rekomendasi seperti itu. Ketika direkomendasikan, dia diam memberikan kesempatan orang-orang yang mungkin nggak punya waktu on full time dan sebagainya. Itu sudah kita review ke advisor. Kalau memperhatikan rekomendasi dari sistem itu harus diperhatikan hal itu ya, karena lagi-lagi ya kita ini memang tidak bisa mendikte market, tetapi kita pastikan yang kita utamakan adalah rekomendasi itu yang bisa diikuti oleh banyak orang ya, seperti itu. Dan bukan kemudian kita rekomendasi langsung naik ya. Tadi sempat turun juga, Anda perhatikan ini baik-baik. Tadi sempat turun di jam 10 sampai jam 11, kemudian ditarik naik jam 1. Bukan kami yang narik, bukan. Ya memang ini potensi naik ya. Nah oke, cukup ya. Jadi artinya apa? Ketika indeks turun, kalau Anda tahu strateginya, ya Anda akan baik-baik aja, nggak akan jadi masalah buat Anda. Anda tetap trading pun, Anda tetap investasi pun nggak akan jadi masalah kalau Anda tahu dan memahami market itu berubah-ubah. Anda bisa juga tidak kaku, tidak
tidak sering membodohi orang atau mengecap orang lain itu salah dan kita paling benar ya, karena market itu dinamis. Jangan sampai ketika kita benar kemudian kita terlalu percaya diri dan kita dihancurkan ya. Jadi ya seperti ini adalah kita nikmati proses market, pergerakan turun, pergerakan naik ya, seperti itulah. Nggak ada saham naik terus, nggak ada saham turun terus ya, seperti itu. Jadi kita harus pahami itu. Baik itu yang trading ataupun investasi, Anda harus bisa menempatkan dan memposisikan diri Anda sesuai dengan karakteristik Anda sendiri. Kalau Anda trader ya Anda harus ngerti bagaimana jangka pendek. Kalau Anda investor harus tahu, jangan melihat penurunan jangka pendek kemudian Anda ketakutan ya. Justru kalau market turun seperti ini kan investor-investor baru buka, baru ngelihat mana nih yang kira-kira bisa diambil, seperti itu kan. Nah, berbeda gitu. Jadi di sini kita bisa mempelajari bahwa market itu ya adalah makhluk yang dinamis. Tidak bisa kita bilang naik terus, turun terus, nggak ada seperti itu ya. Oke. Kita masuk ke composite atau indeks IHSG. Apakah kita akan menjawab ini ya. Apakah dia akan turun ke 2000 atau hanya ke 5000-an? Kita akan melihat dari sisi technical. Sekarang ini kita lagi membuat riset terkait, ya ini sebenarnya risetnya udah agak lama, cuma kita tambahkan dengan adanya parameter global sebagai penentu dan indikasi akan adanya pengaruh ke dalam regional dan sampai dengan kita dalam negeri. Jadi kalau misalkan terjadi di sana seperti itu, efek kita seperti apa dan apakah ada efek-efek sejenis yang akan terjadi di market kita. Nah itu yang kita akan sedang mungkin akhir pekan ini, karena ya kemarin kita baru saja merilis stock pick baru, saham baru yang kita lagi mulai akumulasi beberapa hari terakhir ini, karena kita memang sudah mempersiapkan kejatuhan indeks ini untuk mengakumulasi beberapa saham. Baru satu kita mungkin akan memasukkan sekitar 5 saham baru untuk peer dan peers. Jadi kita akan melakukan switching position beberapa posisi yang mungkin performance-nya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tentu saja kita harus merotasi itu untuk menyesuaikan kondisi market yang dinamis. Seperti itu ya. Dan juga efek dari SVB dan sebagainya, inflasi yang masih belum terkendali, lalu menjelang lebaran dan sebagainya. Lalu ini ada fintech-fintechan yang kita cek datanya sangat berbahaya ya. Jadi kita lagi godok itu dan nantinya ya itu adalah informasi yang sangat rahasia dan sensitif sekali, maka ya mungkin akan hanya kita share untuk peer dan peers khusus untuk jangka panjang ya. Mungkin di akhir pekan ini mungkin Bapak Ibu peer dan peers akan dapat informasinya. Jadi terkait penurunan indeks ini tentu saja ada hubungannya dengan itu ya. Yang kalau kita lihat cenderungnya ini akan cenderung turun seperti yang kami sampaikan di Stockholm di jangka pendeknya. Nah, kita akan jawab apakah akan indeks turun ke bawah ke 2000 atau hanya ke 5000 saja. Jadi kita harus tahu seperti ini kondisi indeks itu untuk jangka panjang kita menggunakan monthly ya. Jelas ini uptrend dan tidak ada masalah, ini turun-turunnya sama dengan 2013, 2008, kemudian 2015 yang saya bilang kemarin, kemudian 2018 dan 2020 ini adalah yang sangat-sangat besar. Diskon yang mungkin tidak akan sering terjadi ya, dan mungkin pun tidak akan terjadi di tahun ini ya, tetapi sekali lagi ya, ini kan pandangan secara general, pandangan untuk indeks, tidak pada saham tertentu ya. Tentu saja setiap tahun kesempatan di saham yang berbeda. Makanya ya setiap penurunan ini pasti akan ada kesempatan atau potensi saham-saham yang bagus untuk kita akumulasi. Nah, terkait teknikal dari indeks sendiri, menurut saya indeks tidak akan turun sedalam 2020. 2020 itu turun dari peak sampai dengan low-nya itu berapa persen? Itu sekitar 40%. Oke, dan 40% kali itu saat itu di 0,3. Oke. 0,3. Oke, 0,3 dari wave besar ini. Kenapa kok menggunakan wave besar? Karena dia mematahkan tren naik yang ini. Oke. Paham ya? Kalau Anda sudah pelajari Fibo, nah ini basic lah ya. Anak baru kemarin belajar saham juga udah tahu, belajar teknikal udah tahu Fibo itu seperti apa. Nah kalau ini kemungkinan juga di 0,3 tapi dari wave kecil ini. Makanya saya bilang saya masih optimis, meskipun saya melihat beberapa data yang mungkin saya belum lengkap dapatnya karena masih digodok oleh tim intelijen. Itu saya lihat mungkin
Sementara ini informasi yang saya dapatkan, saya proses ke dalam teknikal ini, mungkin dia akan turun masih berkisar di 0,3 yaitu di 6.035 dan ya best price-nya itu di 5.200. Jadi mohon maaf kalau ekspektasi Anda saya akan jawab ke 2.000, saat ini belum saya lihat ke sana. Apakah bisa ke 2.000? Bisa, ke 1.000 pun bisa, tapi sekarang ini secara teknikal saya hanya melihat ke 6.000 sampai dengan 5.200 ini dulu. Ya, bertahap lah ya, nggak bisa kita ini bukan price maker. Kalau saya price maker, saya akan kasih tahu kalau dia turun ini di poin ini, Anda tunggu saja di sana gitu ya. Nah, ini kan bukan, masalahnya kan kita hanya memprediksi. Perkiraan saya seperti itu. Jadi jawaban yang ini, jawaban dari saham 66 ini, triple six ini, krisis global atau apapun itu akan membawa indeks turun sementara ini ke 6.000 sekian, level psikologis 6.000 sampai dengan 5.200. Itu ya. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan indeks. Untuk besok ya pergerakannya mungkin bisa aja dia rebound dulu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk sana. Ya toh. Pelan-pelan lah ya, bisa ke 6.500 dulu, kemudian ada rebound ya, baru sampai dengan target tadi. Kita tunggu prosesnya, kita nikmati karena ini menjelang puasa dan lebaran seperti yang sudah saya sampaikan di awal bulan kemarin atau akhir bulan Februari kemarin. Ya, sudah nonton apa belum? Nah, ini ya, belum nonton dulu. Bagaimana perkiraan bulan Maret? Ya, gitu. Jadi harus biasakan menonton dan mencatat supaya Anda bisa melihat story-nya dan Anda bisa pelajari dan Anda bisa belajar di situ. Gitu ya. Baik, ini sudah cukup panjang, kita lanjut ke saham ya, agak cepat aja. Untuk NICL selamat ya. Tolong analisa saham Raffi untuk trading, apakah ada potensi naik lagi di tengah IHSG turun hari ini. Oke, kita lihat Raffi apakah bisa mengalami kenaikan ketika indeks turun. Bisa saja ya. Nah, masalahnya Raffi ini seperti ini kondisinya ya. Hari ini naik kok ya, artinya dia melawan indeks ya. Tetapi yang perlu menjadi catatan penting, apalagi Anda pemula misalkan, saya nggak tahu yang tanya ini pemula atau tidak, Anda boleh trading saham Raffi tetapi harus ekstra disiplin dalam hal proteksi. Kenapa? Ini mengarah ke bawah. Dan ya kalau dia di bawah 70 tentu saja tidak rekomend lagi untuk trading. Kalau sekarang ini dengan kenaikan hari ini volumenya cukup bagus dan potensi pullback ini karena ini nominal kecil, Anda bisa tradingkan dengan TP di 80-an. Sekarang harga 76 ya, mungkin TP 80 sampai 87 ini bisa. Ini bisa kita tradingkan di swingnya jangka pendek ini ya. Tapi ini arahnya masih ke bawah dan belum ada reversal. Jadi bisa saja dia breakdown 60 sampai dengan 50 ya. Seperti itu. Lanjut. Tolong bahas PTRO bisa turun sampai ke berapa dalam jangka menengah? Oke, kemarin kita sudah bahas ini ya. PTRO ini sudah cukup tinggi dan hari ini turun. PTRO saat ini mengarah ke bawah gap support di 4130. Ini merupakan support terdekatnya dan saya rasa ini turunnya ini bisa ke bawah lebih dalam lagi, bisa ke 3.000-an ya, ke 3.000-an yang terdekat dulu, sementara ini ke sini dulu ya, di 4120. Situ ada support gap. Oke, lanjut. Tolong bahas technical SCMA. Oke. SCMA breakdown ya, target turun kita nih di 132. Potensi turunnya masih akan lanjut ke 130-an untuk Surya Citra Media. Oke, seperti itu. Terima kasih atas pembahasan saham sebelumnya. Kali ini tolong bahas UNVR apakah masih bagus untuk investasi. Bagus dan tidak tergantung dengan fundamentalnya. Yang jelas UNVR ini besar dan fundamentalnya tentu saja bukan untuk growth ya, tapi lebih ke dividend, defensive stock dan sebagainya. Dan untuk performance-nya memang mengalami penurunan ya, karena memang impact dari ekonomi ya secara global dia juga terdampak pastinya karena dia sangat besar, scale-nya sangat besar. Dan ini mengalami penurunan sejak 2020 ya, ketika pandemi. Operasional yang saya lihat di sini operasionalnya, jadi profitabilitasnya tentu saja ini menurun dan revenue-nya juga relatif tumbuh tapi tipis memang ya, karena memang kita nggak bisa mengharapkan pertumbuhan seperti halnya
growth stock ya, karena ini sudah cukup mature dan sudah cukup besar, 40 triliun ya. Di angka-angka itu nggak gampang untuk naikinnya gitu ya, kecuali ekonominya lagi bagus banget. Nah masalahnya kan setelah pandemi ini kan untuk ekonomi kita masih tumbuh karena tertopang oleh komoditis. Namun dari sisi daya beli dan sebagainya itu belum pulih sebelum pandemi, seperti pandemi sebelum pandemi gitu ya. Nah ini yang kita bisa harus lihat ketika kita berinvestasi itu. Kalau perusahaan tersebut perusahaan mature ya, kita harus melihat sekarang ini dia lagi diskon atau tidak. Nah, kita lihat diskon dari tidak atau tidak itu tentu saja nggak gampang. Ya, kalau performance-nya turun, ya itu sangat wajar karena pandemi, ya karena pengaruh ekonomi dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah turunnya fundamentalnya, kinerja fundamentalnya ini, kinerja bisnisnya ini ya sebanding atau tidak dengan penurunan harga sahamnya. Kalau harga sahamnya turun jauh dibandingkan dengan fundamentalnya, berarti ada gap antara fundamental dengan harga sahamnya, dan itu yang kita cari ya. Oke, jadi ini kita lihat ya, dari 9T turun ke 7 ya, katakanlah ini 7, masih 6,9 ini 7T ya, itu berarti berapa? Sekitar 30% ya, 30-40 ya. Nah harga sahamnya ya ini sudah turun berapa persen itu loh, ini masih downtrend ya, tentu saja ini masih belum pulih sejak saat itu. Jadi ketika saham-saham yang lain seperti Mayora atau saham sejenis ya seperti Siantar Top atau yang sejenis juga banyak ya. Kalau consumer itu memang ada spesifikasinya ya. Kalau ini memang cenderung ke dia belum pulih karena memang harga sahamnya sendiri secara teknikal dia masih downtrend ya, dan ini ya bisa jadi adalah sebuah peluang ya. Namun sekali lagi kalau sahamnya lagi kondisi kayak gini seperti ini, maaf ya ini agak pilek saya. Jadi kita bisa melakukan akumulasi itu bertahap. Nanti full powernya ketika dia sudah benar-benar, pertama fundamentalnya sudah benar-benar kembali bagus atau membaik. Parameternya apa? Dia mulai tumbuh, profitabilitasnya meningkat. Kedua, secara teknikal sudah mulai reversal. Artinya kita bisa dapat harga bawah secara bertahap. Jangan full power. Misalkan katakanlah kita alokasikan 20 PV. Nah sekarang ini kita boleh punya misalkan maksimal 10 PV dulu. Nanti sisanya kita top up ketika dia memang sudah secara teknikal jangka panjangnya dia sudah mulai uptrend lagi. Ya, kapan kira-kira ya? Saya nggak tahu. Yang jelas sekarang ini belum. Karena sahamnya ini sudah turun jauh dibandingkan fundamental yang menurut saya ya. Ini sudah turun sampai dengan saat ini 60% ya dari peaknya. Sedangkan tadi Anda fundamentalnya Anda lihat mungkin 30 ya. Saya belum hitung secara detail, Anda hitung saja ya. Penurunannya itu berapa persen dari peaknya ke bottomnya atau ke saat ini ya. Kalau turunnya kurang dari angka ini menurut saya ya berarti ada gap antara harga teknikalnya dengan harga sahamnya dengan fundamentalnya, seperti itu kira-kira. Oke? Jadi menurut saya kalau bicara Unilever tentu saja dia big player dan ya saya rasa untuk jangka panjang sekali lagi ya nggak akan ada masalah ya, karena ini fundamentalnya jelas Anda lihat sangat besar ya. Dan ini kalau Anda lihat chartnya seperti ini stabil ya, memang ada turun tapi stabil ya, tidak turun yang signifikan gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Silakan Anda pelajari lagi, karena kalau invest itu adalah pelajarinya atau analisisnya lebih panjang dibandingkan keputusannya ya. Jadi Anda pikir matang-matang baik-baik, Anda lihat tarik atas ke bawah, bawah ke atas berkali-kali ya, baru Anda mantap baru beli, seperti itu. Seperti kami juga seperti itu ya, ketika kita memilih sebuah saham kita sudah lihat kanan kiri atas bawah seperti apa. Jangan sampai kita hanya melihat satu objek saja dan kita nilai bagus, kita nggak lihat objek-objek yang lain. Nah itu jadi nggak objektif. Oke, lanjut. Oke,
Boleh bahas INKP di harga berapa bisa untuk masuk untuk swing. Oke, kita lihat INKP untuk swing sepertinya kemarin sudah bahas ya. Untuk INKP ini potensinya lanjut downtrend ya, karena dia sudah patahkan trend pullback ini, sudah patah. Sehingga INKP ini potensinya sepertinya mengarah ke terdekat dulu di 6.300. Ya, 6.300. Kemudian bisa ke 4.000 ya untuk saham INKP. Jadi untuk trading saya rasa tunggu dulu di area-area tersebut karena tekanan jualnya masih cukup deras ya. Paling tidak kalau Anda mau cari swing jangka pendek, tunggulah di 6.200. Seperti itu. Oke, satu lagi. Mau diupdate untuk technical MEDS. Sepertinya dijaga di atas MA60. Berapa potensi best price kenaikan? Punya di harga 157, kira-kira bagaimana trading plan untuk bisa profit maksimal? Ya, kalau profit maksimal itu maksudnya Anda beli di bottom, jual di pucuknya. Kalau Anda tanya seperti itu, saya nggak bisa jawab. Tapi kira-kira best price potensi kenaikan secara teknikal yang saya tahu. Karena ya sekali lagi ya, untuk bisa prediksi best price atau itu nggak gampang juga. Ya, apalagi yang diminta adalah profit maksimal. Maksimal itu kan Anda beli di bottom, jual di pucuk. Kalau targetnya ini masih ada di gap ini ya, di 195. Saat ini untuk trading saya rasa harus nunggu konfirmasi dulu dia breakout di atas 174. Kalau dia bisa breakout, potensi naiknya ke 210. Nah, berapakah best price-nya? Ini kan pertanyaannya ya. Best price untuk swing ya, untuk swing. Best price-nya itu 300 ya. Bukan saya bilang best price itu level yang mungkin tetapi tidak mudah. 318 sampai dengan 330-an. Ya, kalau dia berhasil melewati 0,3. Target terdekat untuk swing terdekatnya di area 216 sampai dengan 240. Sekali lagi saya jawab area. Kenapa begitu? Karena saya bukan price maker-nya. Ya, seperti itu. Oke. Sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya agar banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya ya. Dan juga berikan penjelasan, karena kalau nggak ada penjelasan atau pertanyaan saya nggak bisa jawab atau nggak bisa bahas, karena agar tidak ada tudingan-tudingan kita ada kepentingan dan sebagainya. Sekali lagi, oke, gitu saja. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe dan share video F-Talk. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin, ini adalah kesempatan yang bagus beberapa bulan ke depan, mumpung indeks turun, ini adalah saat yang bagus untuk kita melihat-lihat saham-saham investasi. Dan juga selain itu ya, kita juga harus melihat risiko-risiko apa yang akan muncul ke depan sehingga terhindar. Jangan sampai Anda seperti investor saham Waskita atau investor saham Arto yang sampai dengan hari ini terus mengalami penurunan dengan fundamental yang juga kurang bagus. Misalkan tadi ada beberapa konsultasi member baru yang istilahnya bagus, segera konsultasi dibandingkan nanti nunggu nanti semakin turun ya. Jadi saat ini mumpung indeks masih di 6.600-an, jangan menunggu indeks di bawah 6.000, misalkan 6.500 atau di tadi ada yang bilang ke 2.000 ya, jangan sampai nunggu ke sana. Karena kalau Anda sudah turun ke sana, Anda nggak punya uang ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi silahkan Anda kalau pengen invest ya, tentu saya joinnya PIR, bukan PTR ya, PIR, ataupun kalau Anda invest di saham syariah, PIRS. Gitu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.